Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan tentang salah seorang wali songo yang bernama Sunan Derajat. Selamat menyaksikan. Sunan Derajat adalah anggota wali songo yang lahir dengan nama Raden Kosim. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel yang menikah dengan Nyi Ageng Manila. Menurut Babat Trisaking Majapahit dan Babat Cirebon, Raden Kosim adalah adik Nyai Patimah bergelar Gede Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pangulu, Nyai Taluki bergelar Nyai Gede Maloka, dan Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bona. Ini berarti garis nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yakni berdarah Campa Samarkan, Jawa, karena Sunan Ampel ayahandanya adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Babat Cirebon, Babat Trisaki pun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarakandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tiulen, di mana menurut The Pyongyang Map of Europe tahun 1985, Tiulen adalah nama kepulauan 1985. Tiulen adalah nama kepulauan di utara kota pelabuhan Shevchenko di tepi timur Laut Kaspia yang termasuk wilayah Kazakhstan. Dengan demikian, nasab Raden Kosim adalah dari Tiulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan, Asia Tengah yang bermigrasi ke Campa. Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila, menikah lebih dulu dengan Nyai Karimah, putri Ki Bangkuning. Yang dari pernikahan itu lahir Dewi Murtosia yang dinikahi Sunan Giri, dan adiknya Dewi Murtosima yang dinikahi Raden Patah. Itu berarti selain memiliki 4 saudara kandung, Raden Kosim memiliki 2 orang saudara lain ibu. Babat Cirebon menyebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki putra-putri lain seperti Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Kiranca, Nyai Mandura, dan Nyai Pia. Keterangan tentang putra-putri Sunan Ampel dalam Babat Cirebon itu dikemukakan juga dalam Babat Inggresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nyai Ageng Manyuran. 2. Nyai Ageng Manila. 3. Nyai Ageng Wilis. 4. Sunan Bonang. 5. Sunan Derajat. 6. Ki Mamat. 7. Syekh Ahmad. 8. Nyai Ageng Medarum. Dan 9. Nyai Ageng Supia. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberi perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, dalam melakukan dakwah mengajak penduduk sekitar memeluk Islam, Sunan Derajat yang menjadi anggota Wali Songo dikisahkan mengajarkan tata cara membangun rumah,
membuat alat-alat yang digunakan orang untuk memikul, seperti tandu dan joli. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai ajaran Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran, yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan sebagaimana berikut. 1. Membangun resep tiasing sasama, yang berarti kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspodo, yang jika diartikan dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning sabrata tanyipta marang pringga bayaning lempah, yang berarti dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Keempat, meper hardaning pancadria, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, heneng, hening dan henung, yang bermakna dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Ajaran yang keenam dari Pepali Pitu yaitu mulia guru panca waktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh, atau ajaran terakhir dari Pepali Pitu Sunan Derajat adalah menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wudo, menehono pangiyup marang wong kang kaudanan, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Kosim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan abad ke-16 Masehi. Beliau memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Sebelum berdakwah, ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasinya lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Hal ini pun dipermudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi sendiri. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Adapun garis keturunan dari Sunan Derajat mempunyai silsilah dari keturunan Nabi Muhammad SAW.
Adapun susulan nasabnya adalah sebagai berikut. Sunan Derajat atau Raden Qasim bin Raden Rahmat atau Said Ahmad Rahmatillah atau Sunan Ampel bin Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bin Jamaluddin Akbar Ar-Husaini atau Syekh Jumadil Kubra bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Ami Al-Faqih bin Muhammad Suhaib Mirbad bin Ali Khadi Qasam bin Alwi Asani bin Muhammad Suhaib Sawmi'ah bin Alwi Awal bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimatu Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunannya menurut naskah Baduwanar dan naskah Derajat mengisahkan bahwa dari istri pertamanya, yaitu Dewi Sufia, beliau mendapat keturunan 3 anak, yaitu Pangeran Rekyana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Itulah garis keturunan Sunan Derajat dan beberapa silsilah serta nasabnya yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Maduluran.